Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Prati dengan NPM 22412013 dari kelas akuntansi 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu kepemilikan konsolidasi, yaitu ada akuisisi pada tahun berjalan. Bila induk perusahaan membeli saham anak dalam tahun berjalan, maka harus dibuat penyesuaian untuk laba dan dividen yang dilaporkan anak perusahaan yang tidak menjadi bagian atau hak induk perusahaan. Laba dan dividen tersebut disebut laba dan dividen sebelum akuisisi. Yang pertama adalah laba sebelum akuisisi atau pre-acquisition earnings. Terdapat dua metode untuk menghilangkan laba sebelum akuisisi. Cara yang pertama adalah dengan tidak memasukkan penjualan dan biaya-biaya anak perusahaan sebelum saham perusahaan dimiliki oleh induk. Cara yang kedua adalah dengan memasukkan seluruh penjualan dan biaya-biaya selama 1 tahun, kemudian dikurangi dengan laba sebelum diakuisisi sebagai pos terpisah. Kemudian yang kedua ada dividen sebelum akuisisi atau pre-acquisition dividends. Dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi, karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Eliminasi dilakukan bersamaan dengan eliminasi untuk akun ekuitas anak perusahaan. Kemudian ada perubahan kepemilikan saham. Adapun persentase kepemilikan saham dapat berubah antara lain dengan terjadinya penjualan atau pembelian saham anak perusahaan, penerbitan saham baru oleh anak perusahaan tetapi induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya atau demand disposal, atau pembelian saham treasury oleh anak perusahaan. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kendali dan pengaruhnya akan diakui oleh perusahaan induk sebagai laba atau rugi pelepasan saham. Perubahan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali akan dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selanjutnya, ada beberapa transaksi yang dapat mengubah kepemilikan saham induk ke anak perusahaan. Transaksi penjualan atau pembelian saham anak perusahaan, penerbitan saham baru perusahaan anak, dan pembelian saham treasury merupakan beberapa contoh transaksi yang dapat mengubah kepemilikan saham induk ke anak perusahaan. Yang pertama ada penjualan kepemilikan saham. Apabila induk perusahaan menjual kepemilikan saham anak perusahaannya, maka akan ada dua kemungkinan terkait pengendaliannya. Yang pertama adalah penjualan saham tersebut mengakibatkan hilangnya kendali induk perusahaan terhadap anak perusahaannya. Apabila induk perusahaan kehilangan kendali, maka induk perusahaan tidak wajib lagi menyusun laporan keuangan konsolidasi. Akibat adanya kehilangan kendali oleh induk perusahaan, maka di buku induk perusahaan akan mengakui adanya gain atau loss yang dilakukan pada laporan laba rugi tahun berjalan. PSAK nomor 65 PAR 25 menyatakan jika pelepasan sebagian kepemilikan saham di perusahaan anak di mana induk kehilangan kendali, maka sisa investasi pada entitas anak terdahulu akan dinilai besarnya berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Kemungkinan yang kedua adalah apabila penjualan saham yang dilakukan oleh induk perusahaan tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Apabila penjualan tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kendali, maka investor tidak akan mencatat adanya laba atau rugi atas penjualan saham. Penjualan tersebut akan diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara harga jual dengan nilai tercatat investasi akan didebitkan atau dikreditkan ke akun additional paid in capital. Kemudian yang kedua, pembelian yang tidak mempengaruhi kendali atau hanya mempengaruhi beberapa persen kepemilikan saja. Apabila induk perusahaan melakukan pembelian saham anak yang dimiliki oleh non-controlling interest atau NCI, maka hanya mempengaruhi beberapa persen kepemilikan saja dan tidak mempengaruhi hilangnya kendali. Pada saat induk perusahaan membeli saham NCI, maka perbedaan antara nilai wajar imbalan yang diserahkan oleh
induk ke NCI dengan nilai buku, investasi yang diperoleh akan diakui sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas yang akan didebitkan atau dikreditkan ke akun additional paid in capital.